Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, suatu sosok yang merupakan sosok kontroversial di antara umat manusia yang ada di alam semesta ini, antara umat Islam dengan umat Nasara dan umat Yahudi. Orang-orang Islam menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Adapun orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina dan mereka mengaku telah membunuh Nabi Isa dengan menyalib Nabi Isa. Adapun orang-orang Nasara menganggap Isa adalah anak Tuhan atau dia adalah Tuhan sendiri. Ini tentunya yang benar adalah apa yang diyakini oleh orang-orang Islam, ya, sebagaimana dituturkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan membacakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama dari surat Maryam mulai ayat 33 dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Di sini Allah menyebutkan bagaimana Allah memuliakan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Karena keluarga Imran ini adalah keluarga yang sangat mulia. Imran adalah salah seorang alim ulama, ya, di kalangan Bani Israel, dan dia adalah pemimpin para ulama yang mengurus Baitul Maqdis, mengurus Al-Masjid Al-Aqsa, mengurus Al-Masjid Al-Aqsa. Dan dia memiliki seorang istri, ya, yang disebutkan oleh ahli sejarah tadinya adalah seorang wanita yang mandul. Namun akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bernazar ingin punya anak, ya. Kalau dia punya anak, ingin agar anaknya benar-benar berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dia berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku bernazar, ya, kalau aku punya anak maka dia akan menjadi seorang anak yang berkhidmah kepada Engkau, yaitu berkhidmah kepada Masjid Aqsa, maka terimalah nadarku ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Dan dia tidak tahu isi perutnya laki atau perempuan. Dan dia sudah bernazar bahwasanya anaknya kalau laki-laki akan menjadi pengurus Masjid Aqsa. Allah berfirman, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa." Tatkala dia melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan bukan laki-laki, tapi perempuan, yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Dia berkata, "Ya Allah, sungguhnya yang aku lahirkan bukanlah anak laki-laki, tapi anak perempuan." Wallahu a'lamu bima wada'at. Kata Allah, Allah tahu apa yang dia lahirkan. Wa laisa dzakaru kal untha, dan lelaki tentu tidak sama dengan perempuan. Kemudian dia berkata, "Wa inni sammaituha Maryam." Sungguhnya aku menamakan putriku ini dengan Maryam. Maryam menurut bahasa mereka artinya pelayan, maksudnya melayani Masjid Aqsa, yang dia abidah. Dalam makna yang lain adalah abidah, itu wanita yang rajin beribadah. Wanita yang rajin beribadah karena dia khusus untuk beribadah di Masjid Aqsa. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah, ya, agar melindungi Maryam dan melindungi keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pengurus Maryam. Jadi waktu Maryam lahir, maka ibunya segera membawa Maryam ke para pendeta atau para rahib yang ada di Masjid Aqsa, agar mereka yang merawat Maryam, ya.
Karena mereka rebut-rebutan, mereka bangga, ini putri dari pimpinan kami, yaitu Imran. Imran pimpinan mereka. Ya. Kalau ada yang ingin berkorban, memberi korban kepada Tuhan, maka melalui Imran, ya, bapaknya Maryam. Maka mereka berebut-rebutan untuk mengurus Maryam. Akhirnya Zakaria mengatakan, Nabi Zakaria alaihissalam, saya yang lebih utama untuk mengurus Maryam karena saya adalah pamannya. Istri Zakaria adalah saudari dari ibunya Maryam. Istrinya Zakaria adalah saudari dari ibunya Maryam, istrinya Imran. Paham? Oleh karenanya istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Maka Zakaria berkata, saya lebih utama untuk mengurus ponakan saya karena istriku adalah bibinya. Akan tapi para pendeta tersebut tidak terima. Mereka berebutan untuk merawat Maryam. Akhirnya mereka pun melakukan undian. Ya, dan mereka ada bersengketa untuk rebutan siapa yang harus merawat Maryam. Ternyata undian keluar nama Zakaria. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam, wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Kata Allah, inilah kabar gaib yang aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Kau tidak hadir di sisi mereka tatkala mereka sedang mengundi, dan kau tidak hadir tatkala mereka sedang bersengketa. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah ini padahal beliau tidak hadir karena wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria, oleh pamannya, ya, oleh pamannya atau suami bibinya. Kemudian ya, mulailah Maryam tumbuh dan berkembang sampai akhirnya dia menjadi seorang wanita yang dewasa. Ya. Jadi seorang wanita yang dewasa. Kemudian tatkala dia menjadi seorang wanita yang dewasa, Maryam kemudian membuat semacam mihrab, yaitu semacam kamar khusus di Masjidil Aqsa untuk dia bisa konsentrasi ibadah di situ. Sementara Zakaria terus merawatnya, ya, membawakan makanan buat Maryam karena memang dia sudah dinadarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesibukan yang lain. Jadilah Maryam wanita yang terkenal di kalangan Bani Israel, wanita yang soleha yang telah ibunya menadarkan dirinya untuk berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Maka pamannya Zakaria senantiasa membawa makanan kepada Maryam. Namun ada hal yang aneh yang dialami oleh Maryam, dilihat oleh Zakaria alaihissalam. Zakaria juga seorang nabi. Dan kebetulan Zakaria tidak punya anak. Ya, dia tidak punya anak. Dia udah tua, istrinya juga mandul. Makanya dia senang untuk merawat ponakannya. Ya, tidak ada anak, maka dia senang untuk merawat Maryam. Suatu hari kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk di kamarnya Maryam, dia mendapati ada makanan, ada rizki di situ. Dia heran. Siapa yang ngantarin makanan ini kepada Maryam? Qala ya Maryamu anna laki hadha. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki ya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Zakaria heran. Dua hal yang aneh. Pertama, kok tiba-tiba ada makanan ini di kamar Maryam? Tidak ada yang mengantar karena dia yang bertanggung jawab untuk merawat Maryam. Siapa yang mengantar makanan? Yang kedua, makanannya juga aneh. Di musim panas ada buah-buah yang tidak tumbuh di musim dingin. Tatkala di musim dingin tiba-tiba ada buah-buah di kamar Maryam yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka aneh bagi Zakaria, maka dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat makanan seperti ini? Maka kemudian Maryam mengatakan, dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Maka tatkala itu Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, innaka antas sami'ud du'a. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa. Tadinya Zakaria sudah tidak ada harapan untuk punya anak. Pertama, dia sudah sangat tua dan istrinya mandul. Tapi tatkala dia melihat keajaiban Maryam yang tinggal di mihrab saja, tahu-tahu ada makanan datang dan makanannya pun aneh. Di musim dingin tiba-tiba ada buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim panas, dan di musim panas tiba-tiba ada buah yang tidak keluar kecuali di musim dingin. Maka dia melihat ada keajaiban pada Maryam. Maka tatkala itu dia memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah minta agar punya anak. Yang Allah abadikan dalam
Di awal surat Maryam, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sudah sangat tua, tulangku sudah sangat lemah, rambutku sudah beruban. Orang kalau sudah tua susah punya anak. Kemudian istriku mandul, tapi saya tidak pernah putus asa dari doamu ya Allah. Maka dia pun berdoa dan ternyata Allah kabulkan hingga dia punya anak namanya Yahya. Ya. Intinya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Maryam semakin terkenal di kalangan Bani Israel, ya, bahwasanya dia adalah seorang wanita yang sangat salehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah bertekad untuk, ya, berkhidmah kepada Masjidil Aqsa, ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kemuliaan kepada Maryam dengan memberikan seorang anak tanpa bapa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan kisah bagaimana Maryam mengandung, bagaimana ujian yang dia alami tatkala melahirkan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 16 dan seterusnya. Kata Allah, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan sebutkanlah atau ingatlah dalam Al-Qur'an tentang kisah Maryam, ceritakan tentang kisah Maryam tatkala dia menjauh dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa. Itu dia ingin lebih konsentrasi. Ya, dia agak menjauh, kemudian dia membuat suatu tutupan. Fattakhadat min dunihim hijaban. Dia membuat suatu hijab menghalangi dia agar orang tidak ada yang mengganggu dia, untuk dia bisa konsentrasi beribadah. Tujuannya dia menjauh ke arah timur, meninggalkan Masjidil Aqsa untuk lebih konsentrasi beribadah, dan dia pasang hijab. Tiba-tiba Allah uji. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami pun mengirim kepada Maryam ruhana, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, dan malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sawiyya. Sawiyya itu artinya sempurna, sangat tampan. Sangat tampan, malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Kemudian dia bertemu dengan Maryam. Maryam kaget. Dia sudah pasang hijab, tiba-tiba muncul lelaki yang sangat tampan di hadapan Maryam. Maka dia pun segera berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka segera dia berlindung kepada Allah. Dia seorang wanita digoda dengan lelaki yang tampan seperti ini, tempat yang jauh tidak ada yang lihat. Ini godaan berat bagi Maryam. Apalagi laki tersebut sangat tampan karena dia adalah malaikat Jibril. Maka langsung dia berkata, a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, dari godaan. Dia menyangka lelaki ini ingin melakukan keburukan. Dia menyangka lelaki ini ingin menzinahinya, ternyata ingin merayunya, ternyata itu malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan, in kunta taqiyya. Kalau kau memang bertakwa, dia ingatkan. Pertama dia meminta perlindungan dari Allah untuk dirinya. Yang kedua dia ingatkan, wahai fulan, hendaknya kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggodaku. Kemudian malaikat Jibril menjawab, dan ini menunjukkan, ya, Maryam, ya, alaihi salam adalah seorang wanita yang suci, ya. Wa Maryam badata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam yang telah menjaga kemaluannya, ya. Wanita yang suci, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan wanita Maryam adalah wanita yang berzina dengan seorang tukang kayu, sehingga lahirlah Isa alaihissalam. Ya, tatkala dia digoda oleh seorang lelaki yang tampan seperti ini, dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril pun berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu untuk mengabarkan engkau akan mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam lebih kaget lagi. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh lelaki sama sekali, dan aku bukanlah wanita pezina. Dan benar kata Maryam, seorang wanita tidak mungkin punya anak kecuali dengan dua cara ini. Disentuh oleh lelaki, atau dia wanita pezina sehingga hamil di luar nikah. Bagaimana saya bisa punya anak, kata Maryam? Wahai malaikat, bagaimana saya bisa punya anak? Tidak ada laki yang pernah menyentuhku. Walam yamsasni bashar. Dan ini kalimat yang indah dalam Al-Quran. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Walam aku bagiya, dan aku bukan seorang wanita pezina. Apa kata malaikat Jibril? Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah
Rabbmu mengatakan itu mudah bagiku. Kalau ingin menghadirkan, menganugerahkan anak tanpa lelaki mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walinaj'alahu ayatan linnas, agar ini dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan ini suatu perkara yang sudah ditetapkan. Tidak bisa kau menghindar wahai Maryam, kau pasti punya anak. Maka benarlah, ya. Akhirnya setelah itu Maryam pun mengandung. Allah menceritakan bagaimana Maryam tatkala mengandung. Kata Allah, "Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya." Maka dia pun mengandung. Antum bayangkan, Maryam bingung apa yang harus dia lakukan. Dia dikenal sebagai wanita yang soleha, wanita yang suci. Tiba-tiba kalau pulang ke kampung tahu-tahu mengandung, apa kata orang? Kalau dia bilang ini datang tiba-tiba, orang nggak ada yang percaya. Mau daftarkan 100 saksi bahwasanya saya hamil tanpa disentuh lelaki, tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Zaman dulu tidak percaya, apalagi zaman sekarang, apalagi zaman now. Siapa yang mau percaya dia punya anak tanpa disentuh lelaki? Itu bayangkan bagaimana nafsiyatuha, ya, bagaimana kejiwaan psikologi Maryam tatkala itu. Berat. Akhirnya waktu dia mengandung, dia semakin menjauh. Takut dilihat oleh orang, takut jadi bahan pembicaraan orang. Bagaimana orang tahu kalau dia dalam kondisi hamil? Apa kata orang kampung, apa kata keluarganya, apa kata masyarakat, apa kata pendeta-pendeta. Sementara dia dikenal sebagai wanita yang soleha. Ujian yang sangat besar bagi Maryam. Kata Allah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Maka dia pun pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Qasiyya itu jauh. Kemudian fa'aja'ahal makhadhu ila jidhin nakhlah. Tatkala dia mau melahirkan, maka dia kesakitan. Dia kesakitan. Kata para ahli tafsir, terkumpul bagi dia 3 kesulitan. Pertama, ya, dia kesakitan, sakit ingin melahirkan. Kemudian dia kelaparan, kemudian dia kehausan, tidak ada orang juga. Dia sakit, kemudian lapar, kemudian haus. Terpaksa dia harus mencari sesuatu untuk dia makan, sementara dia sudah sangat kesakitan ingin melahirkan. Kata Allah, fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Akhirnya rasa sakit itu mengantarkan dia untuk pergi ke korma, ke pohon korma. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka dia berangan-angan, seandainya saya meninggal, ya, sebelum terjadinya hal ini ujian berat sekali. Seandainya saya tidak dikasih ujian dengan ujian seperti ini. Dia tidak bisa milih karena Allah mengatakan wa kana amran maqdiya, kau tidak bisa menghindar Maryam, kau pasti punya anak. Dia mengatakan seandainya ada pilihan, saya ingin meninggal sebelum diuji seperti ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya orang yang terlupakan, tidak ada yang sebut-sebut saya. Kenapa? Karena ujian berat yang dia rasakan, kalau ketahuan orang bagaimana? Apa kata masyarakat? Ya. Ini perkara yang sangat memalukan. Kemudian fanadaha min tahtiha, tiba-tiba ada suara menyuruh kepada Maryam, Allah tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Rabbmu, ya, telah mengalirkan sungai di bawahmu. Dia haus, maka Allah alirkan sungai supaya dia bisa minum. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya, dan goyangkanlah, ya, akar dari pohon korma, niscaya akan jatuh rutop-rutop buah-buahan korma yang masih segar bisa kau makan. Akhirnya Maryam pun goyangkan akar korma, maka berjatuhlah buah-buah rutop. Kemudian dia makan. Saat itu pula dia melahirkan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Maryam lahir tatkala ada rutop, tatkala musim rutop, dan musim rutop adalah musim panas. Korma itu tidak keluar rutop. Antum tahu rutop kan, yang buat buka puasa itu, ya, yang agak masih seperti buah segar, warna coklat-coklat. Itu tidaklah keluar kecuali di musim panas. Jadi menurut Al-Quran, Nabi Isa bukan lahir di musim dingin, sebagaimana yang dipahami oleh kaum Nasrani yang lahir pada tanggal 25 Desember tatkala musim salju, ya. Musim salju, ya. Santa Claus turun kemudian bagi-bagi hadiah. Saya kemarin saya jalan sama teman ikhwan jenggot panjang di Malaysia, kita kita duduk, tahu-tahu ada orang barat, orang kafir, orang Nasrani. Dia lihat teman saya jenggotan, dia ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Kayak Santa Claus katanya. Saya lupa ternyata Santa Claus jenggotan.
Ternyata Santa Claus jenggotan. Dan itu juga yang disebutkan dalam Injil. Dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai ayat 11. Injil menceritakan tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Isa. Ya. Kata dalam Injil Lukas, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, perhatikan di sini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu Maria atau Maryam melahirkan Isa atau Yesus versi mereka, ya, ternyata di kondisi di mana gembala-gembala sedang menjaga gembalaan mereka di waktu malam keluar di padang. Dan ini tidak mungkin musim dingin kata para ulama. Karena kalau musim dingin, kambing-kambing itu dimasukkan dalam kandang. Masa musim dingin dikeluarkan di padang, kedinginan, ada salju turun. Jadi menunjukkan bahwasanya kambing-kambing dikeluarkan di padang atau di rumputan itu musim panas, apalagi di malam hari. Itu berarti musim panas. Jadi yang benar, Nabi Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Adapun tanggal 25 Desember adalah musim apa? Musim dingin. Taib. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah akar pohon korma. Niscaya akan turun korma-korma yang masih muda, masih rutab, ya. Saya tanya sama antum, Maryam dalam kondisi lemah, dalam kondisi mau melahirkan, kesakitan yang amat parah, kalau dia goyang akar pohonnya goyang atau tidak? Enggak, antum aja yang goyang enggak akan goyang, percaya coba. Kalau antum pergi ke Madinah, antum pergi ke pohon korma, antum goyang bawah, ente yang goyang. Pohonnya enggak goyang. Pohonnya enggak goyang. Kalau mau goyang dari atas mungkin, kalau dari bawah mau goyang enggak mungkin. Apalagi Maryam dalam kondisi sangat parah, sakit, akan melahirkan, enggak mungkin dia bisa goyang pohon. Tetapi Allah menyuruh Maryam untuk melakukan sebab. Yang penting ada usaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita melakukan sebab kecil, hasil di luar daripada yang kita persangkakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Yang penting Anda mencari sebab. Anda mencari sebab, Anda melakukan ikhtiar kalau istilah kita. Tapi akhirnya Maryam makan, kemudian air mengalir, dia bisa minum dari air tersebut, lahirlah anaknya, sendirian dia melahirkan anaknya. Bagaimana sedihnya apa? Maryam. Ujian bagi Maryam, wanita yang sangat solehah, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah berkata, "Fakuli washrobi wa qurri aina." Wahai Maryam, makanlah buah korma tersebut, minumlah dari sungai tersebut, wa qurri aina, bahagialah engkau, senanglah engkau. Ya, hilang kesulitan yang dia hadapi. Dia lihat anaknya yang dia cintai lahir, ya, tanpa ayah. Kemudian kata Allah, fa imma tarawinna minal bashari ahadan. Kalau kau melihat seorang manusia, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kalau kau ketemu seorang, katakan saya telah bernadar kepada Allah, aku tidak mau bicara sama siapapun. Jadi Allah suruh Maryam bernadar untuk tidak usah berbicara. Kenapa? Karena percuma Maryam berbicara. Maka Allah sudah tenang, Maryam tenang, sudah enggak usah ngomong. Kata Allah seakan-akan demikian. Kamu enggak usah ngomong wahai Maryam. Tidak mungkin kau bisa jelaskan keanehan ini kepada masyarakat. Akal mereka tidak akan bisa terima, nalar mereka tidak akan bisa terima. Ya penting kamu enggak usah ngomong. Bukan tugasmu untuk menjelaskan, karena enggak mungkin kau bisa menjelaskan. Maka Allah memerintahkan Maryam untuk diam. Terkadang kita ada suatu masalah, kita mau jelaskan orang tidak bisa terima. Ya sudah enggak usah dijelaskan. Diam saja. Apalagi kasus seperti Maryam binti Imran. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana ujian yang dihadapi oleh Maryam. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun setelah melahirkan Nabi Isa, dia susui Nabi Isa, si kecil Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bawa pulang kampung. Subhanallah, heboh ya. Ini Maryam yang dikenal sebagai wanita soleha, yang mengkhidmahkan dirinya kepada Masjidil Aqsa, yang tidak pernah berkenalan dengan seorang lelaki pun, yang tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki pun, yang selama ini menghilang, kita kira dia beribadah, ternyata dia berzina. Ujian berat dihadapi oleh Maryam. Maka dia pun bawa anaknya, tahmilu, dia gendong. Orang-orang mulai mengingkari. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang sangat besar.
Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Kok bisa kau seperti ini wahai saudarinya Harun? Ya, bisa jadi Maryam punya saudara namanya Harun ya. Bukan Nabi Harun ya. Nabi Harun ya, bukan tinggal di zaman Maryam ya. Maryam jauh setelah Nabi Harun ya. Tetapi mereka Bani Israel dahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi ya. Jadi ada yang menyangka, Ustaz, apakah Maryam saudaranya Nabi Harun? Tidak ya. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Maryam jauh sekali di bawah itu ya. Zamannya sangat jauh. Tetapi mereka Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Maka mereka berkata, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Kenapa kau bisa demikian? Makana abuki imra'a sau', ayahmu bukan orang buruk. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pezina. Kok kamu bisa begini? Kamu nurunin siapa? Dari mana bisa seperti ini? Jelas bapaknya siapa? Imran. Bapaknya Imran, pemimpin para pendeta. Ibunya wanita soleha, dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kamu bisa demikian? Ini dalil bahwasanya menguatkan pada umumnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah orang Indonesia, dan itu ada benarnya karena anak-anak tumbuh berkembang dengan didikan orang tua, dan pengaruh orang tua sangat besar. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pengaruh orang tua sangat besar. Kalau orang tua di rumah sering bohong, anaknya jadi nanti suka tukang bohong. Kalau orang tua di rumah sering angkat suara teriak-teriak, anaknya juga, putrinya nanti. Kalau seorang wanita di rumah suka teriak-teriak sama suaminya, nanti putrinya juga suka teriak-teriak sama suaminya. Kalau bapaknya pelit, anaknya juga pelit. Ini pada umumnya, namun tidak harus demikian. Namun pada umumnya demikian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pepatah Arab mengatakan faman syabaha abahu fama zalam. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya, maka dia tidak berbuat zalim. Wajar kalau dia mirip dengan bapaknya. Ya. Ada anak saya cerita sama saya, dia gibahi temannya. Abi, teman saya pelit sekali Abi. Dalam hati saya tahu bapaknya juga pelit sama. Tapi saya tidak jawab begitu sama anak saya. Jadi akhlak anak tidak jauh dari akhlak orang tua. Ini pada umumnya, namun tidak selalu demikian. Ya. Oleh karenanya, Maryam tidak bisa menjawab. Mereka tanya, kenapa bisa punya anak? Ayo Maryam, kenapa bisa punya anak? Allah sudah bilang jangan ngomong. Kamu sudah bernazar tidak akan bicara sama siapapun. Tidak ada cara lain. Maryam fa asyarat ilaih. Maryam bilang, tanya anak saya. Asyarat ilaih. Dia tidak ngomong, tapi dia mengisyaratkan agar kalian bertanya kepada putraku Nabi Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, wahai Maryam, jangan aneh-aneh. Gimana kita bisa ngomong sama anak kecil masih disusuin? Jadi Maryam sudah aneh, sekarang jadi kayak begini, suruh ngomong sama anak kecil. Bayangkan ya, kalau kita mungkin stres kayak begini, Maryam yang Allah uji dia, Allah tahu dia mampu untuk menghadapi ujian. Saking beratnya ujian sampai-sampai tadi kita sebutkan dia berangan-angan sudah meninggal sebelum datang ujian ini. Karena dia khawatir tidak bisa menghadapi ujian yang berat, perkataan manusia, omongan manusia tentang harga dirinya. Akhirnya mereka berkata, bagaimana kami bisa ngomong sama anak yang masih engkau susui, masih kau gendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, ngomong Nabi Isa, qala inni abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah berikan kepadaku Injil dan Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, yaitu aku akan mengajarkan ilmu dimanapun aku berada. Nabi Isa adalah seorang guru, di mana saja dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dimanapun dia berada dia berkah. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah mewasiatkan kepada aku, merintahkan aku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah telah merintahkan aku untuk berbakti kepada ibundaku ini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong, ya, orang yang angkuh dan orang yang sengsara. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan akan aku rasakan tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Benar, Nabi Isa mendapat keselamatan tatkala dia lahir. Dia tidak diganggu. Jadi semua anak diganggu
setan sehingga menangis, Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak menangis. Karena ibunya, istrinya Imran, neneknya Nabi Isa pernah berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau agar setan tidak mengganggu putriku Imran dan agar tidak mengganggu keturunannya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Baik. Setelah itu, apakah Nabi Isa berbicara terus? Jawabannya tidak. Menurut pendapat ulama, Nabi Isa cuma ngomong sebentar saja untuk menghilangkan tuduhan kepada Maryam bahwasanya dia seorang wanita pezina. Maka Allah menjadikan Nabi Isa bisa berbicara. Oleh karena Nabi Isa, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, dipilih oleh Asy-Syaukani dan yang lainnya, Nabi Isa bukan menjadi seorang nabi sejak kecil. Keberadaan dia bisa ngomong bukan menjadikan dia nabi sejak kecil. Kalau dia nabi, dia sudah berdakwah masih kecil kan susah kan? Sudah. Innal hamdalillah nahmadu. Masih kecil repot. Enggak. Jadi dia bisa ngomong itu hanya untuk menghilangkan tuduhan. Setelah itu dia kembali normal sebagai anak yang biasa sampai akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, baru dia diangkat menjadi seorang nabi. Makanya dia mengatakan wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi. Atani alkitab, aku diberikan Injil, padahal belum ada Injilnya. Maksudnya dia mengatakan, wahai kaumku, aku akan diangkat menjadi nabi. Aku akan diberikan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dijadikan berkah oleh Allah sehingga mengajari masyarakat dimanapun aku berada. Dan ini antara mukjizat Nabi Isa yang kata para ulama tidak terdapat dalam Injil. Saya belum cek, tapi saya baca tadi pernyataan ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Nabi Isa berbicara sejak kecil itu tidak terdapat dalam Injil. Ini menunjukkan bagaimana Quran memuliakan Nabi Isa lebih daripada Injil. Lebih daripada Injil. Kemudian Allah sering berkata dalam Al-Quran, Ya Isa bin Maryam, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putri Maryam, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam. Tapi kalau antum dapati dalam Injil, Injil Lukas, Injil Yohanes atau Injil yang lainnya, antum mendapati mereka sebutkan silsilah nasab Nabi Isa. Disebutkan dalam buku Injil bahwasanya Nabi Isa itu lahir dari Maryam yang suaminya namanya Yusuf An-Najjar. Sehingga kalau disebut nasabnya Yesus bin Yusuf bin Hali, ada Yesus bin Yusuf bin Yakub. Jadi disebutkan nasab Nabi Isa sampai kepada Nabi Daud. Islam tidak. Ya. Islam tidak bahwasanya Maryam lahir tanpa ayah, dan tidak ada hubungannya dengan Yusuf An-Najjar. Tidak ada. Maryam tidak pernah dilamar oleh Yusuf, ya, An-Najjar, apalagi menikah dengan Yusuf, apalagi punya anak dari Yusuf. Tidak ada. Aneh, dalam Injil disebutin nasabnya Nabi Isa. Isa bin Yusuf bin Yakub bin sampai bin Daud. Ini dibantah oleh para ulama Islam bahwasanya Maryam tidak sama sekali menikah dengan dengan Yusuf. Dan lihat bagaimana Islam memuliakan Nabi Isa untuk menghilangkan tuduhan bahwasanya Maryam berzina dan menunjukkan kehebatan Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah. Itu dalam Al-Quran. Dalam Injil tidak, malah disebut punya bapak. Disebut punya bapak. Kalau perhatikan ternyata nasabnya sangat jauh berbeda. Injil satu mengatakan mungkin sampai Nabi Daud entah 30 bapak, yang ini lebih banyak lagi, mungkin 40 bapak. Ya. 40 apa? Kakek. Jadi memang kontradiktif di situ. Satunya mengatakan Yesus bin Yusuf bin Hali. Satunya Yesus bin Yusuf bin Yakub. Ya beda, kakeknya sih sudah beda. Ke atasnya lebih beda lagi. Ya. Jadi kita tahu ternyata Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa, lebih daripada Injil memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di antara bantahan para ulama, aturan dari orang-orang Bani Israel, kita tahu bahwasanya Nabi Yakub punya 12 anak, asbat, disebut dengan asbat, sibet sampai 12. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Di antara ada Yahuda, di antara ada Lawi. Nah, Maryam ini berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam sampai ke Lawi. Ya. Adapun Yusuf An-Najjar dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan dalam aturan Bani Israel tidak boleh satu sibet nikah dengan sibet yang lain. Jadi kalau Yusuf harus nikah dengan wanita dari keturunan dia itu, dari keturunan sibet ini. Jadi mereka ada 12 apa? 12 nenek moyang. 12 suku lah, ya.
Satunya, salah satunya suku Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti suku Yahuda, suku siapa dan seterusnya. Ya. Jadi secara aturan tidak mungkin Yusuf berani melamar Maryam karena secara keturunan mereka berbeda dan tidak boleh dalam aturan Bani Israel satu sibet suku menikah dengan suku yang lain meskipun sesama Yahudi. Jadi ini menguatkan bahwasanya Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapak dan ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Baik. Maka Allah berfirman, "Dzalika Isa bin Maryam, qaulul haqqi alladzi fihim yamtarun." Itulah Nabi Isa bin Maryam, perkataan yang benar yang mereka perselisihkan tentang siapa hakikat Nabi Isa. Maka lillahi ayattakhidha min waladin subhana. Allah tidak pernah punya anak, Allah tidak pernah mengambil anak. Ya, seandainya Allah punya anak, anak tersebut memang harus disembah. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin." Katakanlah kalau Allah punya anak, aku yang pertama kali sembah anak tersebut. Ya. Karena anak mesti mirip dengan bapaknya. Kalau ternyata Nabi Isa anaknya Allah, harusnya sifat-sifat anak sama seperti bapaknya. Tidak makan, tidak minum, maha kuasa, tidak tidur, tidak capek, tidak istirahat, tidak takut. Itu sifat-sifat Tuhan. Ternyata Nabi Isa tidak seperti bapaknya kalau memang itu anaknya bapaknya. Dan Nabi Isa bukan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Allah, kalau memang Isa Allah punya anak, maka anaknya harus diibadahi juga. Karena pasti sifat anaknya seperti sifat apa? Bapaknya. Namun kita dapati ternyata Nabi Isa sifatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma kana lillahi ayattakhidha min waladin subhanahu." Allah tidak mungkin punya anak, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. "Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun." Adapun Isa lahir tanpa bapak, tidak melazimkan dia anak Tuhan. Bagi Allah mudah sekali menciptakan anak tanpa bapak. Idza qada amran, kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun. Maka Allah menyebutkan yang lebih aneh daripada Nabi Isa, yaitu Adam. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa sama seperti Adam, mudah bagi Allah. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah tinggal bilang kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, apalagi Nabi Isa cuma sekedar tanpa ayah. Mudah bagi Allah. Kalau Nabi Isa mau jadi Tuhan, Adam juga harusnya jadi Tuhan. Alaihissalam. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim." Maka timbullah hizb-hizb di antara Nasara, Yahudi tentang perkara Nabi Isa. Yahudi berkelompok-kelompok juga. Ya. Sebagian mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Nasrani juga berkelompok-kelompok. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa itulah Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa satu dari yang tiga. Tiga kelompok besar Nasrani sampai sekarang. Ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri. Isa huwallah. Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Isa anak Tuhan. Ada yang mengatakan Isa satu dari yang tiga. Paham? Trinitas. Kemudian Nabi Isa tumbuh berkembang. Allah tidak sebutkan bagaimana berkembangnya Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena mungkin tidak penting. Ya, yang penting setelah itu bagaimana dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka di antara dakwah yang disampaikan Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi, Nabi Isa konsentrasi untuk mendakwahi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang Yahudi. Mereka terjerumus dalam kesyirikan, mereka menganggap Uzair adalah putra Allah, mereka melakukan hal-hal penyimpangan, maka Nabi Isa nasihati mereka. Nabi Isa nasihati mereka. Rupanya mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Isa dari Maryam dan Maryam dari Lawiyah, dari Sibet Lawi, dari suku Lawi. Sementara orang-orang Yahudi menyatakan Nabi harus dari keturunan Daud. Mereka tidak terima Nabi Isa. Dan mereka yakin bahwasanya Nabi terakhir nanti akan muncul, akan menjadi hebat dan membawa kejayaan bagi orang-orang Yahudi. Ternyata Nabi Isa tidak demikian. Waktu dia berdakwah di zaman tersebut yang menguasai adalah Romawi. Di bawah kerajaan Romawi ada Yahudi, tengah-tengah itulah lahir Nabi Isa. Waktu Nabi Isa lahir, Nabi Isa ternyata tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak terhadap kerajaan Romawi. Dia tidak berbicara tentang politik sama sekali. Dia bicara tentang tauhid, tentang akhlak, tentang perbaikan akhlak, sehingga orang Yahudi tidak suka. Ini Nabi model apa kayak begini? Kita mau Nabi yang memberontak kemudian menjadi menguasai, Yahudi menguasai dunia. Akhirnya mereka ingin membunuh siapa? Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa merubah aturan-aturan agama mereka yang tadinya diharamkan dihalalkan oleh Nabi Isa.
wa liuhilla lakum. Ya, untuk aku menghalalkan apa yang dahulunya pernah diharamkan bagi kalian orang Yahudi. Yahudi tidak terima. Pendeta-pendeta mereka kemudian hasad kepada Nabi Isa. Akhirnya mereka memprovokasi kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Azan ya? Berapa menit lagi? Sudah habis? Ya sudah, kita lanjutkan habis apa? Habis salat Isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tumbuh berkembang, kemudian di masa muda ya, dia diangkat menjadi seorang Rasul dan mulailah beliau berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, banyak para nabi yang Allah berikan mukjizat kepada mereka sesuai dengan perkara yang lagi booming atau digandrungi masyarakat di zaman mereka. Contoh Nabi Musa alaihissalam, di zaman beliau banyak orang-orang yang sombong dengan sihir-sihir mereka. Banyak orang belajar sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular. Bukan tipuan mata, bukan halusinasi, tetapi benar-benar tongkat unsur kayu berubah menjadi daging ular. Sehingga akhirnya para penyihir yang tadinya ingin menentang Nabi Musa akhirnya beriman dan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tongkatnya ya bisa membelah lautan dan itu juga bukan sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa mirip dengan hal-hal yang digandrungi oleh masyarakat di zaman tersebut. Demikian juga kata Ibnu Katsir seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab jahiliyah mereka lagi booming tentang masalah bahasa, tentang balaghah, tentang syair-syair. Mereka sering mengadakan lomba syair di antara mereka. Ya, syair-syair hebat diberi hadiah oleh orang-orang hebat, oleh orang penguasa ya. Maka Nabi SAW diberikan kepada Nabi mukjizat yang berkaitan dengan ketinggian balaghah, ketinggian bahasa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang itu bukan karangan manusia tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang pandai syair tatkala mendengar Al-Qur'an mereka tahu itu bukan karangan manusia, tapi itu datang dari Rabbul Alamin. Demikian juga menurut Ibnu Katsir yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa banyak orang yang gandrung tentang masalah pengobatan, lagi booming masalah pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Allah berfirman, Nabi Isa berkata, "Wa rasulan ila bani Israil, anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah." Aku adalah rasul kepada Bani Israel. Jelas Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, tidak kepada umat yang lain. Dan aku telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Rabbku, dari ayat, suatu tanda kebesaran Rabbku. Di mana aku menciptakan dari tanah, aku ciptakan semacam burung, lalu aku tiupkan, maka jadi burung beneran, terbang. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idznillah. Aku menyembuhkan orang yang buta, diusap oleh Nabi Isa, kemudian tadinya buta sejak lahir, tiba-tiba bisa melihat. Orang terkenal abros itu penyakit sopak, yaitu yang berwarna-warni ya, albino kata orang, itu pun sembuh diusap oleh Nabi Isa. Lebih daripada itu, wa uhyil mauta biiznillah, aku bisa menghidupkan yang mati. Ada orang meninggal dihidupkan oleh Nabi Isa, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya mengungguli ilmu kedokteran yang ada di zaman tersebut. Nabi Isa mukjizatnya luar biasa. Jangankan orang sakit jadi sembuh, orang mati bisa hidup kembali. Di antara mukjizat beliau, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Aku bisa mengabarkan kepada kalian tentang ilmu gaib, apa yang kalian makan tadi malam, apa yang kalian makan tadi siang, tadi pagi, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Padahal Nabi Isa tidak pernah ke rumah mereka, ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Isa datang dengan mukjizat.
Sehingga mulailah sebagian orang Yahudi masuk Islam. Bani Israel mulai masuk ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namun sebagian Yahudi menentang, ya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut mereka Nabi Isa anak zina. Menurut mereka Nabi Isa bukan dari keturunan Nabi Daud, tidak sah karena mereka mengagungkan Nabi Daud alaihissalam. Menurut mereka Nabi terakhir harus dari keturunan Nabi Daud, sehingga akhirnya mereka mengingkari Nabi Isa. Terlebih lagi Nabi Isa tidak pernah berbicara tentang kekuasaan. Yang dia bicarakan adalah agama, adalah tauhid, kemudian masalah perbaikan akhlak, sehingga mereka semakin benci kepada Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya mereka pun membuat makar. Mereka sering merayu kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa, tapi kerajaan Romawi tidak mau tangkap Nabi Isa karena tidak ada kesalahan Nabi Isa. Akhirnya mereka melakukan tipuan. Mereka mengatakan Nabi Isa mengaku sebagai raja Yahudi dan akan melakukan pemberontakan dan yang lain dan lainnya. Akhirnya Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi, akhirnya menangkap Nabi Isa. Menurut versi Islam dalam Al-Quran, Nabi Isa ditangkap, ya, ditangkap dengan bantuan orang-orang Yahudi beserta tentara Romawi. Namun Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Dan perkataan mereka yang mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sungguh kami orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam yang seorang rasul utusan Allah, ya. Subhanallah. Orang Yahudi ini bejatnya luar biasa. Di antara hobi mereka adalah membunuh nabi, ya. Ada nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Coba kalau antum diutus ke suatu kaum pengajian yang hobinya bunuh ustaz, mengerikan. Ustaznya enggak selera dibunuh, mengerikan. Yahudi di antara kebrengsekan mereka, bejatnya mereka hobinya bunuh nabi, ya. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, wa qatlihimul anbiya, ya. Mereka suka membunuh para nabi. Di antaranya mereka mengaku membunuh Nabi Isa dan mereka ingin bunuh memang. Mereka ingin bunuh Nabi Isa. Maka mereka bangga mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Bayangkan, sudah tahu itu utusan Allah, mereka bunuh. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap, itu yang mereka salib, itu yang mereka bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Mereka sebenarnya tidak yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah telah angkat Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Ini versi Islam. Nabi Isa selamat, tidak dibunuh oleh mereka, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit dan akan turun nanti menjelang hari kiamat. Akan turun menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan segala kontroversial tentang dirinya. Dia akan jelaskan saya seorang nabi. Dia akan turun menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Hidup kalau tidak salah 7 tahun, kemudian meninggal dunia, kemudian dikuburkan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sehingga jelas bahwasanya yang benar Nabi Isa bukanlah Tuhan dan bukan juga anak zina, ya, sebagian pernyataan Yahudi, tapi dia seorang nabi yang mulia yang dimuliakan oleh orang-orang Islam. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini versi Islam. Adapun versi Nasara atau versi Injil maka berbeda-beda, ya. Injil Barnaba mengatakan bahwasanya Nabi Isa, ya, waktu mau ditangkap maka ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, diserupakan, ya. Kemudian dialah yang ditangkap, ya. Dialah yang ditangkap. Dikenal dengan Yudas Iskariot atau Yahuda Iskariot, ya. Dan Injil-Injil lain juga menyatakan demikian. Ada beberapa versi di antara Injil-Injil. Jadi Injil itu banyak, ya. Tapi banyak Injil yang tidak dianggap. Di antara Injil Barnaba yang dianggap Injil Lukas, Matius, Yohanes, ya. Banyak Injil Barnaba tidak dianggap, Injil ini tidak dianggap. Dan kalau antum perhatikan Injil itu tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran kan langsung qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi kalau antum perhatikan Injil itu seperti hadis-hadis kalau versi kita. Jadi Yohanes, Lukas, Matius sedang menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Isa. Seperti hadis seperti kita. Jadi bukan seperti khitabnya, bukan pernyataannya bukan langsung dari Allah. Adapun Al-Quran tidak, langsung Allah yang berfirman. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir, wahai yang berselimut bangunlah. Siapa yang bicara? Allah. Tapi kalau antum baca Nabi Injil enggak. Yesus kemudian ke sini, Yesus kemudian begini, Yesus kemudian ngomong, itu seperti hadis.
Jadi sebenarnya Injil itu bukan ya firman Allah Subhanahu wa taala secara murni, tapi sudah ada mengalami perubahan-perubahan. Karena tata cara susunannya tidak seperti Al-Qur'anul Karim yang kita lihat bahwasanya khitab, pembicaraan langsung datang dari Tuhan Rabbul Alamin. Tetapi kalau Injil Matius, Lukas itu seperti rawi-rawi hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Jadi kalau versi mereka, Nabi Isa benar-benar ditangkap, benar-benar ditangkap. Ya karena Nabi Isa harus ditangkap dan harus disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan ini ya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Inilah khurafatnya orang-orang Nasara. Sehingga khurafat ini mengantarkan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan ya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan secara sederhana tentang khurafat ini ya. Jadi orang-orang Nasara punya keyakinan bahwasanya Adam alaihissalam waktu dia makan buah khuldi, dia bersalah, maka dia berdosa. Tatkala dia berdosa diturunkan ke dunia, maka dosanya menjadi dosa turunan. Jadi dosa turunan. Setiap anak Adam yang lahir dari keturunan Adam semuanya sudah membawa dosa warisan. Adapun Islam tidak demikian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Islam meyakini kalau ada anak baru lahir bersih dari segala dosa. Makanya orang yang berhaji hajinya mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'a min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang hajinya mabrur, maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Bagaimana anak baru lahir kita bilang dia berlumuran dosa? Menurut khurafatnya mereka, persangkaan mereka, filosofi mereka, setiap anak keturunan Adam itu pasti membawa dosa warisan. Nah, dosa warisan itu akan terus ada sampai kepada seluruh anak keturunan Adam. Dan itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan sesuatu yang suci. Yang suci itu hanyalah Tuhan. Semua manusia tidak ada yang suci karena semuanya keturunan Adam, dan semua keturunan Adam pasti sudah membawa dosa warisan. Oleh karenanya untuk bisa menebus dosa tersebut, ini filsafat mereka ya, maka harus sesuatu yang suci yang bisa menebus. Siapa yang suci? Ternyata hanya Tuhan yang suci. Nah, Tuhan kalau turun ke bumi nggak bisa dengan model Tuhan yang sekarang, maka harus menjelma menjadi seorang manusia atau mengirim anaknya, kata mereka. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Kalau gitu terpaksa Allah Subhanahu wa taala ya, ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira, maka dia harus menurunkan levelnya, kemudian menjadi bayi dalam perut Maryam, supaya ada sesuatu yang lahir dari zat yang suci, tidak ada dosa warisan. Kalau lahir dari manusia pasti ada dosa warisannya. Paham sampai di sini? Paham filosofi mereka? Itulah kenapa Allah harus turun masuk dalam perut Maryam, jadi anak bayi, kemudian dalam perut ibunya ya. Kemudian sudah besar lahir disusui oleh ibunya ya. Keluar dari rahim wanita, keluar dari kemaluan wanita, ya. Ini Tuhan ceritanya masuk dalam perut manusia. Ini semua sangat tidak logis. Bantahannya mudah, kita bilang, bukankah Maryam juga manusia? Maryam manusia tidak? Maryam ada dosa warisan atau tidak? Ya sama saja, Tuhan numbang sama ada yang punya dosa warisan. Kata mereka Maryam sudah dibersihkan, tidak ada dosa warisannya lagi. Nah, kalau Maryam bisa dibersihkan, ya sudah tinggal bersihkan saja, ngapain pakai Allah turun ke bumi kemudian masuk dalam perut manusia. Paham sampai sini? Tayyib. Akhirnya Nabi Isa harus ditugaskan anak Tuhan untuk bisa menebus dosa warisan tersebut. Caranya dia harus disalib. Caranya harus dia disalib. Tayyib. Saya tanya sama antum, kalau orang Nasara pelaku maksiat, dia di dunia, dia minum khamar, dia berzina, dia melakukan kejahatan, berarti terkumpul dalam dirinya dua dosa. Dosa warisan bawaan dari sejak lahir sama dosa yang dia buat sendiri. Paham? Baik. Kemudian Nabi Isa disalib. Berarti yang dibersihkan yang mana? Semua dosa apa cuma dosa warisan? Kalau mereka bilang semua dosa, ya sudah maksiat saja sebanyak-banyaknya, enggak ada masalah. Tapi kalau kata mereka yang dibersihkan cuma dosa warisan, lah dosa warisan dibandingkan dengan dosa ini enggak ada bandingannya.
Terus apa faedahnya susah-susah Nabi Isa disalib, ternyata yang dihapuskan cuma dosa warisan, cuma makan buah. Dibandingkan dengan kemudian membunuh, berzina, merampok dan yang lainnya, paham? Terus apa fungsinya? Apa faedahnya kalau sampai-sampai Tuhan harus turun, harus disalib? Gara-gara hanya ingin bersihkan dosa warisan, toh ternyata dosa yang lain tidak terampuni. Terus saya tanya sama antum, kita orang Islam yang tidak beriman dengan filsafat ini, dosa warisan kita ada atau tidak menurut mereka? Menurut mereka kita ini bawa dosa warisan atau tidak? Bawa, karena kita semua keturunan Nabi Adam, paham? Nah, waktu Tuhan mengirim anaknya untuk disalib, berarti dia sudah bayar, sudah tebus dosa warisan, paham? Berarti dosa warisan kita sudah bersih atau tidak? Utangnya sudah dibayar, paham? Ya sudah, dosa kita sudah bersih. Enggak usah beriman, dosa kita juga sudah bersih. Apa masalah? Lu enggak perlu beriman sama Nabi Isa. Mau beriman enggak beriman, dosa warisan sudah dibayar sama Nabi Isa. Paham sampai sini? Nah, kalau ternyata memang Nabi Isa diutus untuk disalib, kenapa dalam Injil disebutkan waktu tentara Romawi datang, Nabi Isa ketakutan, gelisah, sampai sembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi? Harusnya Nabi Isa mengatakan, silakan saya lagi di sini. Ini yang saya tunggu-tunggu sejak dahulu. Kalian hendak menyalibku, faham? Harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menyalib Nabi Isa. Kalau tidak ada orang Yahudi menyalib Nabi Isa, maka dosa tidak akan tertebuskan. Terus kalau memang Nabi Isa ternyata diturunkan oleh Allah untuk menebus dosa-dosa, kenapa dalam Injil disebutkan waktu dia disalib, kemudian dia mengatakan, Elia, Elia lima syabaktani, yang artinya, Tuhanku, ya Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Ini semua khurafat, akhirnya menimbulkan pernyataan Nabi Isa adalah anak Tuhan, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa sama sekali. Khurafat dosa warisan. Khurafat dosa warisan ini tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apakah nabi-nabi sebelumnya pernah cerita ini? Enggak pernah cerita. Kok tiba-tiba muncul khurafat itu belakangan? Nabi-nabi sebelumnya mengatakan kalau berdosa bertobat selesai. Mereka tidak mengatakan percuma kalian bertobat, masih ada satu dosa tidak bisa diampuni. Tunggu anak Tuhan turun nanti kemudian hari. Enggak pernah mereka ngomong demikian. Ini menunjukkan ini semua khurafatnya orang-orang Nasara. Bayangkan, jutaan miliaran manusia dibangun di atas khurafat ini agama mereka. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah kita lebih sedikit daripada mereka, tapi mereka agamanya dibangun di atas apa? Khurafat. Khurafat tentang dosa warisan. Islam mudah. Adam alaihissalam bersalah, dia bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Tuhan tidak kejam. Adam bertobat selesai. Ini Adam sudah bertobat, dosanya masih diwariskan. Kenapa susah-susah seperti itu? Filsafatnya. Kemudian kata mereka, Bapak sayang kepada anaknya. Tuhan Bapak sayang kepada Tuhan anak. Ya kalau Tuhan Bapak sayang sama Tuhan anak, kenapa anaknya dibiarkan disembelih? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, apakah Ibrahim menyembelih Ismail jadi atau tidak? Tidak jadi. Kenapa? Allah kirim apa? Kirim kambing, kirim domba untuk mengganti anak orang. Ini anaknya sendiri dibiarin apa? Disembelih. Disalib. Anaknya sendiri. Sementara anak orang Allah tolong, Allah ganti dengan apa? Kambing. Apakah itu sayang bapak kepada anak? Jawabannya tidak. Ya ikhwan, ini semua khurafat. Kasihan mereka, antum harus ada dai yang menyuruh kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam khurafat seperti ini, harus ada dai yang menjelaskan kepada mereka, ini khurafat yang menyebabkan mereka terjebak dengan pemikiran seperti ini ya. Timbul pertanyaan, dari mana ini semua datang? Ternyata kalau antum baca semuanya khurafat ini, filosofi ini datang dari Paulus. Siapa Paulus itu? Dalam Injil itu ada namanya Rasailur Rusul. Ada risalahnya Paulus, surat-surat Paulus yang Paulus tulis. Siapa Paulus ini? Paulus ini bukan muridnya Nabi Isa, bukan juga murid-muridnya Nabi Isa. Dia bukan sahabat, dia bukan juga tabi'in, paham? Dia ini seorang Yahudi yang memusuhi Bani Israel. Dia paling benci kepada Masihiyin, paling benci kepada pengikut Nabi Isa. Bahkan dia sebutkan dalam risalahnya, dia selalu menyiksa orang-orang pengikut Nabi Isa. Sampai suatu hari dia berjalan dengan tujuan untuk menyiksa Bani Israel, pengikut Nabi Isa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengangkat dia sebagai seorang Rasul. Jadi akhirnya dia angkat, supaya dia menjadi naik jadi Rasul, Yesusnya harus jadi Tuhan, paham? Begitu logika dia. Sehingga dia dianggap sebagai seorang
Rasul. Sementara Hawariyin, para penolong Nabi Isa tidak ada menganggap dirinya sebagai Rasul, tidak ada. Mereka murid-murid Nabi Isa, mereka sahabat Nabi Isa, tidak mengaku sebagai seorang apa? Rasul. Nah, ini logikanya Paulus ini, Nabi Isa diangkat jadi Tuhan sehingga dia menjadi nabi. Nabinya Tuhan. Dan aneh, baru ada sejarah nabi seperti ini. Antum baca seluruh sejarah nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apakah ada nabi asal muasalnya penjahat kemudian tiba-tiba jadi nabi? Tidak ada. Paulus ini sedang penjahat ya. Dia ingin suka membunuh orang pengikut Nabi Isa. Dia sebutkan sini dalam Injil dia sebutin. Dan dia sedang berjalan ingin menyiksa Bani Israel, tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Tidak ada sejarah seperti ini. Ya. Allah menyebut tentang Nabi Yusuf, Allah angkat jadi nabi. Kenapa? Dia dahulu adalah orang yang baik. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami beri balasan kepada orang yang baik. Dalam ayat banyak. Demikian kami beri balasan kepada orang yang baik, sehingga kami angkat dia menjadi seorang nabi. Kami angkat dia sebagai seorang rasul. Kenapa dia orang baik? Ini sekarang enggak, karena dia penjahat, maka kami angkat dia menjadi seorang rasul. Ini semua tidak logis. Dan alhamdulillah antum tahu nikmat Islam, ya, nikmat akidah. Antum tidak menyembah manusia, antum tidak menyembah nabi, antum tidak menyembah malaikat, antum tidak menyembah jin. Yang antum mencipta, yang antum sembah adalah pencipta alam semesta. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam Islam Nabi Isa tidak meninggal, tidak disalib, dia diangkat, barrafa'ahullahu ilaihi, Allah angkat ke arah Allah, yaitu ke atas. Ya, ada yang mengatakan dia berada di langit kedua karena siap untuk turun tatkala menjelang hari kiamat. Nanti tatkala datang Imam Mahdi, kemudian muncul Dajjal, baru kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, dan setelah itu tidak lama kemudian tegaklah hari kiamat. Demikian para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihissalam, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Sebelumnya saya ingatkan, insyaallah besok ada pengajian, tadi sudah antum dengar pada maghrib di Masjid As-Salam, Dr. Syafiq Basalamah. Dan besok pagi di Masjid Al-Ikhlas di Dukuh Bima, saya akan mengisi duet bersama Dr. Musyaffa Ad-Darini dengan judul Imam Syafi'i Sang Pembela Sunnah, dari jam 10 sampai jam setengah 3. 2000 pendatang pertama makan gratis ya. Tapi nggak tahu makannya apa, saya nggak tahu. Kalau mau hadir silakan. Wahai Ustadz, istri ana sekarang lagi mengandung. Dan apabila anaknya lahir laki-laki, ingin ana jadikan DKM Masjid Al-Azhar. Semoga dikabulkan ya. Semoga dikabulkan insyaallah. Ini tujuan mulia. Jadi DKM Masjid apa? Al-Azhar. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya anaknya lahir perempuan? Kayak cerita siapa? Maryam. Bolehkah dijadikan DKM masjid? Seandainya boleh, terus jadi apa dong ya? Kalau hanya perempuan ya, membantu kalau DKM masjid perlu keperluan, dibantu, nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah wanita mengurus masjid, tapi dengan batasan-batasan yang benar. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki ya. Ya, selama bisa menjaga hubungan yang baik antara ya laki dan wanita, tidak melanggar batasan-batasan, maka tidak mengapa jadi pengurus masjid. Misalnya DKM bagian kewanitaan, boleh-boleh saja. Bagian urusan kewanitaan, boleh-boleh saja. Koreksi, assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sempat bilang ada makan buah khuldi. Ya, ini saya sudah jelaskan dalam pengajian. Penamaan buah khuldi itu adalah penamaan dari syaitan. Allah tidak menamakan buah tersebut dengan buah khuldi. Allah hanya menamakan ada sebuah pohon. Tapi syaitan menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi, artinya pohon keabadian. Ini hanyalah penamaan yang didatangkan dari syaitan, Allah nukil dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi syajaratul khuldi wal mulki la yabla, ya, kau makan pohon keabadian, itu setan yang ucapkan kepada Adam agar Adam tergoda. Padahal Allah tidak menamakan pohon tersebut dengan pohon apa? Khuldi. Ustaz, anak ingin bertanya, dalam Al-Quran dikatakan setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah Nabi Isa sudah mati atau belum? Jawabannya belum. Ya. Nanti dia akan meninggal, dia turun, kemudian hidup seperti normal 7 tahun kalau nggak salah, baru kemudian apa?
meninggal. Baru kemudian meninggal untuk membuktikan dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Oleh karenanya di antara bantahan kepada Nasara, terutama menganggap Trinitas atau Isa adalah Tuhan, Tuhan adalah Isa. Kita tanyakan, waktu Allah menjadi bayi dalam perut Maryam selama 9 bulan, siapa yang ngurus alam semesta? Siapa yang ngurus alam semesta? Sementara dia saja butuh asupan gizi dari rahim ibunya. Pertanyaan kedua, menurut keyakinan mereka Nabi Isa benar-benar disalib, benar-benar dibunuh. Setelah itu dikuburkan, digalek, dikubur. Setelah itu setelah beberapa hari jasadnya hilang, ternyata Nabi Isa bangkit kembali. Jadi ini pertanyaan sangat membuat banyak orang masuk Islam. Di Saudi banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Saya ngobrol sama seorang dai Filipin, dia bilang di antara hal yang buat mereka banyak masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka, waktu Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib menurut keyakinan mereka, Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Allah ikut mati atau tidak? Kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapa tidak ikut mati, ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapa. Pecahlah, gugurlah teori Trinitas. Kalau mereka bilang Tuhan tidak mati, Bapa tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa, berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapa. Berarti tidak ada hubungannya. Anaknya mati, bapaknya masih hidup. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut mati, waduh gawat. Yang hidupkan siapa kalau begitu? Kalau dia lagi mati, siapa yang ngurus alam semesta? Oh, iblis lagi senang waktu itu ya, menguasai dunia, mumpung mati jangan hidup lagi. Ini pertanyaan membuat orang banyak masuk Islam. Akhirnya ikhwan, kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan filsafat atau filosofi Nasara, filosofinya Paulus yang sangat tidak logis, yang sangat tidak logis. Di akhir zaman siapa yang akan muncul lebih dahulu? Nabi Isa atau Ya'juj Ma'juj? Yang benar Nabi Isa terlebih dahulu. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, baru kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada buku judulnya bagus ya. Rabihtu Muhammadan walam akhsar Isa. Bukunya bagus. Judulnya Rabihtu Muhammadan walam akhsar Isa. Artinya aku beruntung beriman dengan Nabi Muhammad dan aku tidak rugi dengan Nabi Isa. Artinya apa? Kalau orang Nasrani masuk Islam, dia beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan dia tetap cinta kepada Nabi Isa. Faham? Tetap Nabi Isa nabi yang mulia di sisi umat Islam. Nabi Isa mulia atau tidak? Sangat mulia. Terus apa yang menghalangi mereka masuk Islam? Anda masuk Islam, Anda tidak mencela Nabi Isa, bahkan Anda muliakan Nabi Isa. Hanya saja Anda meletakkan Nabi Isa pada tempatnya, pada kedudukannya yang sesungguhnya. Sama seperti bantahan terhadap orang-orang Syiah yang kita mengatakan, ya, kita rabihtu bis sahabah walam nahsar alal bait. Rabih Nabi sahabat, kita beruntung meyakini para sahabat mulia dan tidak mengharuskan kita membenci ahlul bait. Kita cinta ahlul bait dan kita juga cinta kepada para sahabat. Sementara mereka bikin logika, kalau cinta kepada ahlul bait harus benci kepada para sahabat. Itu tidak benar. Paham? Orang Syiah membuat logika, kalau cinta kepada ahlul bait harus benci kepada para sahabat. Sama orang Nasrani punya logika, kalau cinta kepada Isa sebagai Tuhan harus benci kepada Muhammad. Kita bilang orang Islam, kita cinta kepada Nabi Muhammad dan juga cinta kepada Nabi Isa. Kita cinta kepada sahabat, cinta juga kepada ahlul bait, tidak ada kontradiksi. Apakah ada riwayat mengenai cara solatnya atau zakat puasanya umat Nabi Isa? Jawabannya saya tidak tahu ya. Tapi kalau antum buka dalam Injil, Nabi Isa solat, Nabi Isa berdoa. Waktu Nabi Isa ketakutan mau ditangkap, dia solat. Ini berarti dia bukan Tuhan. Kemudian dia berdoa. Kalau Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan saja berdoa, apalagi dia berdoa berarti dia hamba. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, ini Abdullah atani al-kitab, aku adalah seorang hamba, aku diberikan Injil. Sama seperti Nabi yang lain. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Paham? Yang bawa kitab suci itu Nabi. Apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Daud? Sama-sama diutus, sama-sama bawa kitab suci. Kenapa harus yang ini jadi Tuhan? Kenapa yang ini harus jadi anak Tuhan? Sama dengan nabi-nabi yang lain. Atani al-kitab wa nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati, dan Tuhan mewasiatkan kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat. Masa Tuhan salat, masa Tuhan bayar zakat? Yang benar aja. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan.
Anak pernah tanya, anak pernah dengar bahwa anak itu lahir fitrah beragama Islam dan yang menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya karena kurang mendidiknya. Kakak saya saat berusia dewasa akibat dari pernikahan dia murtad ikut agama suami. Jadi kakaknya murtad ikut agama suami. Apakah masih disalahkan orang tua apabila anak tersebut menjadi Nasrani setelah dewasa? Dan saya sebagai adiknya merasa bahwa orang tua saya cukup memberi pendidikan agama kepada anak-anaknya. Tergantung, kalau orang tua sudah berusaha menyampaikan, menasihati, anaknya murtad itu di luar kemampuannya. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting dia sudah nasihati. Yang penting dia tidak ikut andil dalam mendukung pernikahan tersebut. Ya. Nabi Nuh anaknya juga apa? Kafir. Nabi Nuh istrinya juga kafir. Nabi Lut istrinya juga kafir. Dia sudah dakwah, sudah. Ya. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya, kenapa putrimu jadi murtad? Kita bilang sih kita sudah berdakwah ya Allah. Saya sudah tegur, saya sudah kirim surat, saya sudah kirim ustaz, ya, tapi dia tetap tidak kembali. Itu berarti hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anti sebagai adik atau antum sebagai adik jangan pernah putus asa. Kasih syubhat sama kakak antum. Ya, cerita. Gimana? Kita dialog dong. Kamu kan pernah Islam. Coba dialog, ya. Kasih syubhat, dia enggak terima enggak apa-apa. Terkadang orang kena syubhat, pertama tidak terima, lama-lama terima. Dialog saja, dialog. Enggak ada masalah, dialog. Oleh karenanya di luar negeri banyak orang-orang yang Nasrani jadi ateis. Karena mereka tidak bisa terima agama mereka, tidak logis. Tidak logis. Gereja-gereja kosong sampai dijual, dibeli sama orang Islam jadi masjid, banyak sekali. Banyak. Rata-rata masjid-masjid di Eropa, di negara-negara kafir, rata-rata asalnya apa? Gereja. Dibeli kemudian dijadikan masjid. Saya dapat informasi dari Google, Google sikoh kah? Atau dhaif? Bahwasanya Injil Barnabas ditemukan di Turki, kemudian diterjemahkan seluruh bahasa. Injil Barnabas tidak diakui oleh mereka. Injil itu banyak, bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu, banyak Injil. Tapi mereka hanya terima 4 tersebut, yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan Nabi Isa banyak, bukan cuma 4 orang ini. Di antaranya Barnabas, tapi mereka tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima? Tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak? Kenapa Injil ente terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah pasti banyak kontradiktif. Tentang bicara Nabi Isa saja saya bacakan sini perbandingan, ya. Tentang silsilah nasab Nabi Isa saja sungguh banyak jauh berbeda. Antara Injil Yohanes dengan antara Injil Lukas dengan Injil Matius. Nah ini. Jadi ada 3. Injil Lukas, Injil Matius, sama akhbar al-ayyam al-awwal. Kalau versi Injil Mata, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak, 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam. Yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa, bahwasanya Isa bukan anak seorang bapak pun, tapi dia langsung diciptakan Allah tambah bapak. Sementara dalam Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf 1, bin Yakub, bin Matan, bin Alia Arzur dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42, beda 10 bapak, beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, paham? Ini kakek 10 datang dari mana ini tiba-tiba muncul 10 di situ? Adapun akhbarul ayyamul awwal kakeknya, ya. Tahu-tahu bin siapa ini? Bin Hanina sampai Daud cuma 22, cuma 23. Beda lagi 10. Satu 23 bapak, satu 32 bapak, satunya 42 bapak. Ini sangat kontradiktif.
Nanti di antara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh, ini kakeknya bisa beda. Bapaknya sama-sama Yusuf, kakeknya beda. Apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ini kontradiktif, nggak mungkin digabungkan. Pasti satu benar, pasti satu salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah? Apakah ada barometernya? Kalau kita Islam ada sanad. Ini hadis sahih, dhaif, ada sanadnya. Nah, Injil nggak ada sanadnya. Mana perawinya? Fulan an Matius. Fulan an Lukas. Nggak ada. Kita ada fulan an Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, makanya di antara keistimewaan Islam adalah sanad. Sehingga keotentikan perkataan Nabi bisa kita pertanggungjawabkan karena ada sanad. Ustadz, apa itu perkumpulan Al-Irsyad? Bagaimana cara daftar? Anak ingin jadi anggotanya. Al-Irsyad hanyalah organisasi sebagaimana Muhammadiyah, sebagaimana NU, sebagaimana Persis, organisasi perkara duniawi yang kita tunggangi atau kita tumpangi untuk bisa berdakwah lebih mudah. Karena di Indonesia harus ada payung hukum, ya. Kalau kita untuk mengumpulkan kawan-kawan, kita mungkin buat draft fatwa atau mungkin ada kegiatan-kegiatan, butuh payung tersebut. Itu hanya sebagai sarana. Kalau payungnya rusak, ya kita ganti payung yang lain, ya. Paham? Payungnya rusak, kita buang payung tersebut. Daripada bikin payung baru, payung yang ada dipakai saja. Itu saja intinya. Ya, kita tidak membangun rasa cinta dan rasa benci di atas organisasi Al-Irsyad. Kalau kita bangun benci dan cinta di atas organisasi, itulah hizbiyah yang dibenci. Kalau kamu tidak Al-Irsyad berarti musuh, kamu Al-Irsyad berarti kawan. Itu salah seperti itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Antum tidak usah masuk Al-Irsyad, enggak ada masalah. Yang penting ikut pengajian. Tidak harus masuk Al-Irsyad, itu sekedar sarana. Saya juga kurang tahu cara mendaftarnya gimana, saya enggak tahu. Antum tanya sama orang-orang Al-Irsyad, ya. Pergi ke Masjid Al-Fatah, di situ banyak orang-orang Al-Irsyad, tanya, bisa saya ikut sumbangsi dalam organisasi ini karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita butuh kerjasama. Di antara kerjasama dengan payung apa? Organisasi misalnya. Sama payung yayasan. Ada orang tidak suka organisasi, sukanya yayasan. Ya sama. Yayasan itu organisasi kecil. Ada orang nggak pakai organisasi, tidak pakai yayasan, tapi dia bikin pondok. Dia mudirnya, ini anak buahnya, ya sama saja. Ya. Berarti ada hierarki kepemimpinan. Paham? Berarti ada aturan yang mereka bikin, bukan aturan dari Allah, aturan manusia, tapi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain, bulan depan atau yang lainnya, dengan kisah-kisah yang lain yang menggugah iman kita dan menkokohkan akidah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.